Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tagihan pajak, yang mana kata kelompoknya yaitu yang pertama, Nunung dengan NIM 2023367, yang kedua, Saharani dengan NIM 2023387, yang ketiga yaitu Zulmia Putri dengan NIM 202330104. Selanjutnya itu materinya, yang pertama fungsi surat tagihan, yang kedua penyebab dikeluarkan, yang ketiga sanksi pengeluaran SPT, yang keempat surat ketetapan pajak, yang kelima pembetulan SKP. Untuk materi yang pertama, dua akan dibacakan oleh Nunung. Untuk Nunung dipersilakan. Materi yang pertama yaitu fungsi surat tagih pajak. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa surat tagih pajak adalah surat yang melakukan transaksi surat tagih pajak atau pajak terutang. Sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. SPT ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Dalam surat tagihan pajak, terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, surat koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Yang kedua yaitu penyebab dikeluarkan. Dikeluarkannya SPT didasarkan pada beberapa ketentuan. Jadi petugas pajak tidak sembarangan dalam menerbitkan surat ini. Syarat dilakukannya SPT bisa kita pada pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, surat pemberitahuan terhadap kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, usaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang PPN tetapi tidak melaporkan kesusahannya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang keenam, pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Yang ketujuh, pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan sukan sebagaimana dalam pasal 9 ayat 6A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1948 dan perubahannya. Yang ke-8, pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Yang ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Dan untuk materi yang ketiga itu oleh Mia. Materi yang ketiga, sanksi pengeluaran SPT. Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima SPT juga telah diatur oleh pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Sanksinya berupa sanksi administrasi, yaitu yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa
dikenakan denda 100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2% dari dasar pengenaan pajak dalam hal yang pertama, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Selanjutnya 3, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya 4, surat ketetapan pajak. Surat keputusan pembetulan atau SKP adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15 Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPB, SKPKB. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, pihak yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama, KPP, dan keluaran berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Berikut ini jenis-jenis surat ketetapan pajak. Yang pertama, surat tagihan pajak STP. Yang kedua, surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. 3, terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. 4, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terakhir, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. 2, surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB ini ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT.
SKP KBT ini ialah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu materi kelima yang betul. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1980 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16, sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak. Yang pertama itu pembetulan rekam permohonan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam SKP, STP, atau surat keputusan yang harus dibetulkan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 permohonan memang harus memberi keputusan tentang pembetulan yang diajukan wajib pajak. Yang kedua itu SKP, STP, dan surat keputusan yang dapat dibetulkan adalah sebagai berikut. Surat ketetapan pajak atau SKP yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar SKP KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KBT, surat ketetapan pajak atau SKP dan surat ketetapan SKP LB, surat tagihan pajak atau STP. Selanjutnya yaitu surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak SKP PKP, kemudian surat keputusan pemberian imbalan bunga atau SKPIB, kemudian surat keputusan pembetulan, kemudian surat keputusan keberatan, kemudian surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, kemudian surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, kemudian surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, kemudian surat keputusan ketetapan pajak. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok 8. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.